Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Dan yang termasuk dilarang ini ya diharam itu kan ya makan lebah ya. Mengkonsumsi lebah. Nah ini kan ada juga pertanyaan, lebah piye gitu ya. Padahal kita kan lebah itu kan ya menghasilkan madu gitu kan Mas. Dan madunya sangat baik untuk kesehatan. Dan memang betul ya, madu itu sangat baik untuk kesehatan. Dan banyak manfaatnya. Nah cuma yang jadi masalah ini piye makan madu atau makan sarang tawon gitu ya Mas. Ya sarang tawon apa sarang madu itu. Nah itu kan banyak manfaatnya secara ilmu medis itu yang saya tahu ya, yang pernah saya dengar informasinya. Kalau wujudnya dalam bentuk lebah gitu ya, apakah itu entungnya, tahu entung Mas? Larvanya gitu kan? Ya larvanya itu yang masih kayak gendon itu yang uget-uget itu, yang sebelum jadi ada sayapnya itu. Apakah itu bentuk lebahnya yang sudah hidup ya? Nah ini ada bentuk lebahnya. Atau lebahnya sendiri atau tawonnya sendiri. Kalau makannya itu memang diharamkan karena memang sudah ada dalil yang menyampaikan atau hadis yang menyampaikan bahwa lebah termasuk golongan yang hewan yang dilarang dibunuh, dan ulama fikih menyampaikan juga bahwa hewan-hewan yang dilarang dibunuh itu ya haram kalau itu dikonsumsi. Cuman bagaimana kalau kita makan sarang lebah itu dan ada lebah yang masuk di dalamnya itu dan tidak sengaja kemakan, ya sengaja atau tidak ada sengaja dah, gitu kan pikiran kita ngomongnya ya, sengaja atau tidak sengaja karena itu memang mau tidak mau dicutak-cutik, yo kangelan gitu kan Mas, ya atau kalau dikremos saja dimakan saja, yaitu kalau itu tercampur ya artinya masih menjadi satu dengan sarangnya atau masih kecampur dengan madunya. Kalau kita niatnya makan madunya atau niatnya makan sarangnya lebah ini, itu ulama-ulama fikih jumhurnya menyampaikan bahwa itu diperbolehkan, artinya halal gitu ya Mas. Yang haram itu kalau dipisah ya, dipisah. Tak makan tawonnya saja atau tak makan lebahnya saja atau telur tawonnya saja. Nah ini yang hukumnya menjadi haram. Tapi kalau masih menjadi satu, ya, tercampur di situ dengan madunya atau tercampur dengan sarangnya, kita makan, kita kunyah, itu enggak apa-apa, ya enggak haram hukumnya. Itu ada banyak ulama menyampaikan seperti itu. Ya sebetulnya hal yang sebegini itu kan ya ringan ya, kita tuh tidak dibikin repot gitu loh, nggak usah terlalu jelimet mikirnya itu, karena semuanya kan jelas, sekawelo-welo ya Mas ya, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak ya. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia ya. Seperti halnya kalau kita makan buah-buahan Mas ya, kan ada buah-buahan yang mungkin jadi sudah ada uletnya Mas. Sering kan kita seperti misalnya makan jambu air nih. Jambu air atau jambu biji gitu ya Mas. Atau mangga lah. Gitu kan. Itu kan semua buah-buahan ini kan yo halal yo. Dikonsumsi itu halal karena segala sesuatu yang baik itu kan sebetulnya adalah halal. Kecuali memang sudah dinas atau ada dalilnya yang mengatakan haram. Jadi semua sebetulnya ya itu kan diperbolehkan, apapun sebetulnya ya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Artinya semua buah-buahan yang seperti ini itu ya monggo dikonsumsi, ya memang halal, nggak ada yang haram gitu kan. Cuman yang jadi masalah itu adalah kalau misalnya itu di dalamnya itu ada uletnya gitu kan Mas. Ya, karena sudah terlalu matang atau enggak terlalu matang pun sama sebetulnya, karena yang namanya hewan itu ya, jangankan udah matang, ya belum matang pun kadang sudah dilobangin itu ya ada uletnya gitu.
Ya mungkin sebagai nantinya tempat nyarang si larvanya itu yang nantinya akan menjadi lalat atau menjadi kupu-kupu ya Mas. Ya, jadi lalat umumnya kalau untuk dalam buah itu. Ya. Ini kalau kita tahu, memang tahu ada ulatnya, tapi nggak mungkin kan dicutak-cutik untuk dibuangin satu-satu kan nggak mungkin juga. Atau kalau dikrepos dimakan saja. Ya ini kalau seperti ini ya boleh-boleh saja halal, nggak haram. Halnya boleh. Beda kalau sengaja tak cutikin itu kan tak keluari, tak pisahkan, kemudian itu dimakan, nah itulah baru menjadi haram. Ya, artinya kalau kita memakan hewan-hewan yang dianggap secara umum itu menjijikan, ya. Karena namanya menjijikan itu kan memang tidak bisa antara satu orang dengan satu orang lain, itu mungkin cara berpikirnya atau cara merasakan itu kan lain-lain ya. Maka kita bicaranya adalah secara umum kalau kita ngomong soal seperti ini ya. Kalau secara umum itu menjijikan ya itu juga satu hal yang tidak diperbolehkan. Jumhur ulama menyampaikannya seperti itu, walaupun yang ulama yang lain ya boleh-boleh saja dikonsumsi gitu ya. Seperti misalnya ya, orang lain mungkin secara umum melihat kalau siput itu ya menjijikan ya Mas ya, seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini ya monggo, ini tinggal kita minum. Yang mau makan juga ya ora apa-apa, yang merasa bahwa itu adalah tidak boleh ya juga tidak apa-apa. Nah, yang jelas hal yang seperti ini kan tidak ada larangan secara jelas ya. Itu enggak ya, jadi secara umum itu beda ya. Beda dengan hewan-hewan tadi ya, apakah itu babi, apakah itu hewan yang bertaring gitu ya. Ya kayak harimau, buaya dan sejenisnya itu tadi ya, yang binatang buas yang bertaring. Kemudian juga yang yang berkuku tajam kayak elang gitu. Ya termasuk burung gagak juga itu diharamkan kalau dikonsumsi Mas ya. Jadi karena ada dalil itu kan yang menjadi haram itu kan karena ada nasnya, ada dalilnya gitu ya. Termasuk burung gagak tuh kalau kita konsumsi ya haram hukumnya kan begitu. Kan ada kan yang namanya di dalam pernah dengar ya gagak tuh kan biasanya dimitoskan hal-hal yang sama ya Mas. Apa itu yang ya ada tahayul-tahayulnya gitu ya Mas ya, yang kemistik-mistikan gitulah, tahayul lah mungkin gitu ya. Jadi ada yang percaya kalau menggunakan sate gagak ini mendatangkan sesuatu, kan ada yang seperti beranggapan seperti itu ya. Walaupun itu hal-hal yang seperti ini kan udah masuknya urusannya dengan dosa besar ya, karena itu urusannya dengan syirik ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bukan di situnya, tapi yang ingin saya sampaikan adalah kalau itu mengkonsumsi daging gagak ya, karena itu memang ada nas dan diharamkan ya, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kalau kita orang Islam itu seperti itu. Jadi yang namanya haram itu tidak semata-mata hanya hinjir saja tuh, tidak hanya daging babi saja tuh, ada beberapa hal yang lain. Ya, termasuk juga itu tadi hewan-hewan yang dianggap menjijikan gitu ya, itu juga tidak diperbolehkan ya. Artinya lebih baik kita tidak memakannya gitu aja deh. Di samping itu juga yang menyebabkan itu menjadi tidak baik dikonsumsi atau dilarang dikonsumsi ya, atau diharamkan, itu karena sebab dapat melemahkan tubuh ya melemahkan tubuh ya. Kemudian juga karena memabukkan gitu ya, walaupun sebagian kemarin udah pernah kita terangkan juga. Karena ini pun ada dalam hadisnya ya. Jadi Rasulullah SAW itu kan bersabda ya. Nah, Rasulullah SAW an kulli muskirin wa mufattirin ya. Artinya kurang lebih adalah bahwa Rasulullah SAW itu melarang dari segala hal yang memabukkan dan yang membuat orang itu menjadi lemah ya, membuat menjadi lemah.
begini maksudnya. Kalau memabukkan jelas ya. Ya, jadi memabukkan itu kan namanya kan ya tidak hanya sekedar homer itu tunda ya. Tapi sejenis homer lainnya pun sama. Artinya karena intinya kan memabukkan. Ya. Memabukkan. Nah, contoh yang pernah kita omongin ya. Kita makan buah kecubung. Ya, kecubung itu kan yo kalau dikonsumsi itu orang itu akan menjadi mabuk ya Mas. Ya, jadi mabuk. Bahkan efeknya lebih hebat daripada mabuk-mabukan biasa gitu. Iso berjam-jam, ya bahkan mungkin hari ya, bisa berhari-hari juga dia mabuk. Secara logika awam kita yang normal saja, yang memabukkan biasa saja udah diharamkan, apalagi yang mabuknya luar biasa gitu kan Mas. Nah ini kan otomatis ya, walaupun barangnya itu tidak najis ya, kalau kita pegang kecubung itu kan tidak apa-apa, nggak perlu apa namanya Mas, cuci tangan itu untuk membuang najisnya kan bukan barang yang najis itu bukan. Tapi kalau dikonsumsi dampaknya memabukkan ya, membuat dampaknya akal kita tuh kehilangan akal, maka haram dikonsumsi. Nah itu bedanya di situ ya. Jadi belum tentu yang namanya barang yang diharamkan dikonsumsi itu adalah barang yang najis, belum tentu juga. Ya, beda kalau dengan homer itu memang dianggap najis gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini kan enggak, barang-barang yang lain. Ya, seperti tadi, ya, seperti kecubung misalnya, buah kecubung. Atau juga mungkin ya kayak ganja gitu ya Mas. Ya. Daun ganja itu kan kalau sama dengan daun-daun yang lain kan. Artinya ya dipegang yo tidak harus kita cuci tangan gitu kan. Kalau mau sholat yo habis megang ganja yo teko kita berwudu seperti biasa, tidak harus membersihkan dari najis itu ya enggak gitu. Atau ketempelan daun ganja kita misalnya ya itu setahu kami. Lantas kita melakukan sholat ya enggak apa-apa, itu bukan barang najis gitu. Cuman masalahnya ini kan, kalau itu dikonsumsi karena itu bisa menyebabkan memabukkan, apa dikonsumsi, apa dihirup yang menyebabkan itu memabukkan. Ya, yang diharamkan itu adalah mengkonsumsinya itu atau menghirupnya itu. Itu yang menyebabkan haram itu di situ. Kenapa? Ya itu tadi dasarnya adalah sesuatu hal yang memabukkan. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.